Deadline Day, satu nama bikin 3 raksasa ribut, satu pemain bikin Asia terpukau, dan satu bek timnas diam-diam diburu Bundesliga. Jangan lupa subscribe, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ragnar Oratmangun jadi rebutan Persebaya, Persib, dan Persija di detik-detik akhir bursa transfer Liga 1. Sandy Walsh bersinar bersama Buriram United, cetak gol dan melaju ke semifinal Asian Club Championship. Miss Hilgers jadi rebutan klub Eropa, bek timnas Indonesia berpeluang merapat ke Bundesliga. Bursa transfer Super League resmi memanas. Di saat sebagian pemain diaspora memilih pulang, yang lain justru makin menggila di Asia dan Eropa. Dan semua ini terjadi di waktu yang bersamaan. Kebetulan atau memang tanda zaman. Drama Deadline Day. Nama Ragnar Oratmangun mendadak jadi komoditas terpanas di penghujung bursa transfer Super League. Persebaya Surabaya, Persib Bandung, dan Persija Jakarta. 3 raksasa, 1 target. Pemain timnas Indonesia yang akrab disapa Wak Haji itu kini berada di persimpangan karir. Bersama FC Vidender di Belgia, menit bermain Ragnar terbatas. 10 penampilan, hanya 266 menit bermain. Bukan karena kualitas, tapi karena situasi dan persaingan di Eropa yang kejam. Disinilah Liga Indonesia masuk. Persebaya menawarkan proyek jangka panjang dan peran sentral. Persib menjual stabilitas dan ambisi juara yang konsisten. Persija membawa magnet ibu kota dan tekanan supporter yang luar biasa. Pertanyaannya satu, pulang demi jam terbang atau bertahan demi mimpi Eropa? Publik terbelah, ada yang bangga, ada yang kasihan, dan ada juga yang bertanya sinis. Kenapa pemain diaspora kita satu persatu pulang? Drama ini belum selesai, dan detik penutupan bursa tinggal hitungan jam. Di saat satu pemain bingung memilih pulang, satu nama justru membuktikan keputusan bertahan di luar negeri bukan kesalahan. Bersinar di Asia, Sandy Walsh mencetak gol, bukan di Liga 1, tapi di Asian Club Championship. Buriram United menggila, menang telak 6-0 atas Sibu FC di Chang Arena. Dan siapa yang membuka pesta? Sandy Walsh. Gol lahir dari situasi crossing, sundulan jarak dekat, dan gol. Bukan cuma cetak gol, Sandy juga starter, main 90 menit dan konsisten. Ini adalah penampilan ke-17 musim ini. Saat pemain lain pulang ke tanah air, Sandy memilih bertahan, melawan, dan membuktikan kualitas. Dan hasilnya apa? Buriram United melaju ke semifinal. Pesannya jelas, bertahan di luar negeri memang lebih berat, tapi hasilnya bisa jauh lebih besar. Kalau Sandy berjaya di Asia, maka satu bek timnas Indonesia diam-diam naik level ke Eropa Elite. Sunyi-sunyi mematikan. Nama Miss Hilgers kembali mencuat di bursa transfer Eropa. Setelah gagal ke Ligue 1, kini Bundesliga Jerman terbuka lebar. FC Vitesse tidak menutup pintu. Syaratnya satu, tawaran yang masuk akal. Beberapa klub Jerman mulai memantau, dan yang paling bikin heboh adalah Borussia Mönchengladbach. Menariknya, di sana sudah ada Kevin Dix, bahkan direktur olahraga mereka, Rolf Schröder, terbuka meminta masukan langsung dari Dix soal timnas Indonesia. Dan nama Miss Hilgers masuk kriteria. Usia matang, pengalaman Eropa, kontrak habis Juni 2026. Artinya apa? Bisa murah, bahkan gratis. Kalau transfer ini terjadi, jumlah pemain timnas Indonesia di Bundesliga bertambah. 3 cerita, 3 jalan hidup pemain timnas Indonesia. Ragnar pulang demi jam terbang. Sandy bertahan dan bersinar. Hilgers naik level ke Bundesliga. Tidak ada yang salah, tapi satu pertanyaan besar muncul. Apakah Liga Indonesia sudah cukup kuat menahan mimpi Eropa? Atau justru jadi tempat rehat sementara bagi pemain diaspora?